Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Baiklah Ananda, sebagai insan Abirat Islamic School, kita memiliki 3 nilai utama, yaitu Rabbani, Amanah, Beradat. Adapun target lulusan Abirat Islamic School, yang pertama berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang cabang-cabang biologi, di mana ilmu biologi merupakan ilmu yang luas, sehingga untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya, biologi dikelompokkan menjadi beberapa cabang ilmu sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan peranannya masing-masing. Seperti berikut ini. Nah, jika kita ingin mempelajari tentang bakteri dan bagaimana peranannya, hal ini bisa kita pelajari melalui ilmu bakteriologi, yaitu bakteriologi terdiri atas 2 kata, bakteri dan logi, di mana logi ini artinya adalah ilmu. Berikutnya, jika kita ingin mempelajari tentang virus, maka hal ini bisa kita pelajari dalam cabang ilmu virologi, di mana virologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang virus, serta bagaimana peranan virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya, jika kita ingin mempelajari tumbuhan, maka hal ini bisa kita pelajari melalui cabang ilmu botani, di mana tumbuhan itu sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat tinggi ini misalnya seperti kelapa, pinang, mangga, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah, contohnya lumut. Baik Ananda, untuk selanjutnya, jika kita ingin mempelajari tentang jamur, maka hal ini bisa kita pelajari melalui cabang ilmu mikologi. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur. Miko artinya jamur. Nah, jika nantinya Ananda ingin mempelajari tentang serangga, maka hal ini bisa kita pelajari melalui cabang ilmu entomologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang serangga. Lalu, jika kita ingin mempelajari hewan, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana pola hidupnya, maka hal ini kita pelajari dalam zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Hewan ini, jika didasarkan pada ada atau tidaknya tulang belakang, maka dikelompokkan menjadi 2, yaitu vertebrata dan invertebrata.
Vertebrata artinya memiliki tulang belakang, sementara invertebrata artinya tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata ini biasanya sering disebut juga sebagai avertebrata. Lalu cabang ilmu berikutnya adalah mikrobiologi. Mikro artinya kecil, maka dalam ilmu biologi, mikrobiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang organisme kecil atau mikro, atau organisme yang berukuran mikro. Nah, contohnya seperti protozoa, virus, dan bakteri. Nah, lalu ada lagi yang dinamakan dengan ilmu anatomi. Ilmu anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup bagian dalam. Lalu jika kita ingin mempelajari struktur tubuh makhluk hidup bagian luar, maka hal ini bisa kita pelajari dalam ilmu morfologi. Nah, anak-anak ustazah, jika kita ingin mempelajari fungsi dari organ-organ makhluk hidup, maka hal ini bisa kita pelajari melalui cabang ilmu fisiologi. Nah, berikutnya, jika kita ingin mempelajari tentang organ, maka kita bisa mempelajarinya dalam ilmu organologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang organ. Nah, setelah kita mempelajari tentang organ, untuk kita mempelajari tentang organ, tentu kitanya tidak terlepas dari ilmu yang mempelajari tentang jaringan, yaitu pada histologi. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kumpulan dari jaringan-jaringan inilah yang akan membentuk suatu organ. Begitu juga, jika kita ingin mempelajari jaringan, pastinya kita juga terlebih dahulu harus memahami tentang sel, yaitu ilmu yang mempelajari sel pada cabang sitologi. Nah, jika anak-anak ustazah pernah mendengar istilah pewarisan sifat, yaitu sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, maka hal ini akan kita pelajari nantinya pada ilmu genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, jika antum semua melihat bagaimana proses perubahan dan perkembangan makhluk hidup, hal ini akan kita kaji lebih dalam melalui ilmu evolusi. Adapun ilmu yang mempelajari tentang burung, ini merupakan cabang ilmu yang bisa kita pelajari dari ornitologi. Nah, adapun ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Nah, seperti bagaimana kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan udara yang sejuk, bagaimana dampaknya terhadap tubuh kita, bagaimana jika suatu wilayah terdapat polusi seperti asap dari kendaraan bermotor dan polusi lainnya, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita, maka hal ini akan kita pelajari dalam ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Nah, jika kita tertarik dengan sejarah, ingin mempelajari fosil-fosil atau peninggalan sejarah sebelumnya, maka hal ini akan kita temukan dalam ilmu paleontologi. Nah, jika kita ingin mempelajari tentang parasit, bagaimana dia bisa merugikan makhluk hidup, serta inangnya, maka hal ini bisa kita pelajari dalam cabang ilmu parasitologi. Jika ada parasit atau hal-hal yang merugikan makhluk hidup, hal ini tentu akan sangat kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Maka hal itu kita juga perlu mempelajari ilmu tentang imunitas, yaitu bisa kita pelajari melalui cabang imunologi. Nah, jika kita ingin mempelajari tentang jenis-jenis penyakit pada makhluk hidup,
maka kita akan menemukannya dalam cabang ilmu patologi. Nah, berikutnya, salah satu penyakit yang biasa diderita oleh makhluk hidup itu adalah kanker. Kanker ini merupakan satu penyakit yang berbahaya, sehingga untuk mempelajarinya memerlukan ilmu yang khusus, yaitu bisa kita pelajari melalui cabang ilmu onkologi. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya antum sudah melihat bagaimana penggolongan makhluk hidup berdasarkan pengelompokannya, maka hal ini akan antum temukan cara mudah mempelajarinya, yaitu melalui taksonomi atau ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Jika Anda tertarik dengan ikan, bagaimana pola hidup ikan, dan bagaimana struktur tubuh ikan dan fungsi bagian organ-organnya, maka hal ini bisa kita pelajari dalam ichtiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ikan. Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari hewan menyusui dan seluk-beluknya seperti mamalia, maka hal ini bisa kita pelajari dalam cabang ilmu mamalogi. Nah, jika anak ustazah mempunyai keinginan menjadi apoteker, yaitu membuat obat-obatan secara kimiawi, maka hal ini akan kita temukan dalam ilmu farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan obat-obatan secara kimiawi. Baiklah Ananda, setelah kita mengetahui bagaimana cabang-cabang ilmu biologi pada slide sebelumnya, maka dari cabang-cabang ilmu biologi itu didapatkanlah beberapa manfaat ilmu biologi, diantaranya pada bidang pertanian, bidang kedokteran, dan pada bidang industri. Pertama kita lihat pada bidang pertanian. Di sini ada beberapa produk atau gambar contoh dari pembentukan buah partenokarpi pada cabai dan semangka, yaitu buah yang dihasilkan tidak memiliki biji. Nah, Ananda sekalian, dalam proses pembentukan buah partenokarpi pada cabai dan semangka ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan ilmu genetika, yaitu dengan melalui rekayasa genetika. Nah, selain ilmu genetika, tentunya ada beberapa ilmu lainnya yang terlibat lagi dalam pembentukan buah partenokarpi ini. Seperti cabang ilmu botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Nah, berikutnya pada bidang kedokteran. Di sini contohnya insulin. Insulin merupakan bentuk obat-obatan. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, bisa kita temukan dalam farmakologi. Lalu apakah hanya farmakologi yang terlibat? Nah, tentu saja tidak. Untuk menghasilkan insulin ini, tentunya kita mempunyai objek yang harus diteliti. Nah, misalnya virus. Jika virus kita jadikan objek untuk menghasilkan insulin, tentunya kita harus mempelajarinya dalam ilmu virologi. Berikutnya, pada bidang industri. Nah, di sini ada industri tekstil, kemudian di sini ada industri makanan. Nah, dalam bidang industri ini pun tidak hanya satu ilmu atau cabang ilmu saja yang terlibat, akan tetapi ada juga ilmu tentang zoologi dan juga ilmu botani. Nah, mengapa zoologi? Karena di sini ada tekstil pemanfaatan bulu domba untuk dijadikan sebagai bahan sutra pada pakaian. Nah, tentu sebelum melakukannya, kita perlu mempelajari tentang
zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan, bagaimana perilakunya dan bagaimana struktur tubuhnya. Makanya setelah kita mempelajarinya lebih dalam, barulah kita bisa mendapatkan informasi dari bagian-bagian mana saja yang bisa dimanfaatkan tanpa merugikan hewan tersebut. Baiklah Ananda, setelah kita mempelajari cabang-cabang ilmu biologi dan beberapa contoh dari manfaat ilmu biologi, sekarang silakan antum cari informasi terkait manfaat ilmu biologi berdasarkan cabang-cabang ilmu tersebut. Antum bisa mencari contoh yang lain selain yang sudah Ustazah contohkan. Selanjutnya, berikan penjelasannya terkait manfaat dari ilmu biologi tersebut. Dia menggunakan cabang ilmu biologi yang mana saja, kemudian apa alasannya, dan di bidang apa dia dipergunakan. Bidang pertanian, bidang kedokteran, bidang industri, bidang kosmetik, bidang kehutanan, dan lain-lain. Jadi silakan antum cari informasi, minimal berikan 2 contoh pada Ustazah berdasarkan cabang-cabang ilmu biologi dan bagaimana pemanfaatannya. Untuk selanjutnya akan kita diskusikan melalui Zoom nantinya. Baiklah Ananda, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ustazah ingin menyampaikan sedikit nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Yaitu, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa kita tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, kemudian mendapatkan bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Baiklah Ananda, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.